Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Harapan Mulia 01. Kali ini saya akan melaksanakan tugas CGP saya terkait mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini telah hadir bersama saya Ibu Mia Dwi Anggraini, kepala sekolah dari Keramat Kelas 9. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Selamat sore. Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu Mia sudah meluangkan waktunya melaksanakan wawancara dengan saya. Makasih ya Bu Mia. Ya, sama-sama. Oke. Yang akan kita bahas kali ini tentang pengambilan keputusan kepala sekolah yang berbasis nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nggak lama Bu Mia ya. Boleh ya Bu Mia ya? Oke. Baik, pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan nih, selama ini nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya untuk Bu Yaya. Jadi cara saya mengidentifikasi apakah permasalahan itu termasuk dengan masalah etika dan juga moral, yaitu saya benar-benar mendalami segala macam permasalahan yang ada di sekitar saya, terutama di sekolahan. Kemudian juga saya berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga saya bisa tahu apa yang memang sedang ada masalah di bagian mananya gitu. Jadi kalau misalnya pada saat saya menghadapi sebuah masalah itu, memang saya harus masuk dulu nih ke dalamnya, kemudian saya berkomunikasi. Intinya berarti komunikasi itu penting ya? Iya, komunikasi itu penting. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kadang sebagai seorang kepala sekolah kita harus memutuskan di mana keputusan itu ada yang sama-sama benar dan kita harus pilih. Nah, menurut Bu Mia seperti apa? Sebenarnya setiap kali permasalahan pasti mereka semua merasa benar ya, apapun itu gitu. Jadi tidak ada yang merasa bersalah gitu. Kalau udah ada yang salah satu yang merasa bersalah mungkin sudah kelar ya, sudah selesai gitu. Tapi pada saat ini ya memang permasalahannya adalah mereka sama-sama merasa benar. Kemudian dan saya telusuri lagi nih, sebenarnya bagaimana realitas yang di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kemudian dari segi positif negatifnya bagaimana gitu. Lagi-lagi saya setiap kali ada permasalahan saya tidak pernah sendiri. Saya pasti melibatkan teman-teman saya gitu. Teman-teman di sini adalah seperti guru senior, kemudian juga wakil kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain, sehingga segala sesuatu permasalahan itu tidak dari sudut pandang saya saja gitu. Kalau misalnya sudut pandang yang mungkin teman-teman lain pasti oh ya dia benar kan akan terjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Jadi saya selalu melibatkan teman-teman, jadi ada aspek-aspek pemikiran yang lain begitu. Berarti Bu Mia mendengarkan rekan sejawat dan juga guru senior yang lain. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini yang biasa Ibu lakukan? Jadi pertama itu saya intinya setiap kali ada informasi yang masuk ke saya ya, terutama permasalahan itu saya telusuri dengan baik, kemudian saya juga melibatkan orang-orang sekitar saya, kemudian juga saya berkomunikasi sehingga nantinya apa inti dari permasalahan, kemudian juga siapa saja yang terlibat itu bisa saya tahu. Kemudian yang tadi saya bilang kolaborasi di dalam itu ada ya namanya tim hebat gitu. Di KP 9 itu ada tim hebatnya, baik itu ada permasalahan atau menjalankan program ya pasti ada timnya. Kemudian dari kolaborasi di dalam itu tim KP 9, kemudian yang di kolaborasi luar saya juga suka berkomunikasi dengan kepala sekolah senior, bahkan juga pengawas, kemudian kasatlar dan juga suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Begitu Bu. Itu langkah-langkah Ibu yang biasa Ibu Mia lakukan. Selanjutnya nih, hal apa yang biasa Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang kalau misalnya
saya merasa saya belum belum mampu, atau misalnya saya tuh merasa bimbang, itu pasti saya akan menguatkan kembali dengan regulasi yang ada. Pada saat udah ada saya memegang regulasi dengan aturan gitu, aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka itu menjadi fondasi yang kuat. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan tim saya gitu kan. Saya kan selalu duduk bareng nih setiap ada permasalahan. Ada tim kecilnya, kemudian nanti juga saya sering saya utarakan juga di forum yang lebih besar gitu. Jadi setidaknya permasalahan yang besar sebisa mungkin menjadi kecil dan sehingga tuntas seperti itu. Oke. Kemudian tantangannya apa, Bu Mia? Tantangannya itu ya adalah pertama ego kita ya. Terkadang kan kita pengennya juga mereka sama-sama, saya egonya cuma enggak, itu salah gitu kan. Itu kan ego kita sendiri gitu. Pertama saya harus menurunkan ego saya, kemudian juga saya memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Kemudian juga saya selalu membuka pikiran saya, membuka mata saya, telinga saya, hati saya untuk mendengarkan. Jadi tidak hanya saya memberikan sebuah kebijakan atau keputusan secara sepihak, tapi saya berusaha untuk menyaring informasi yang masuk ke saya. Kemudian saya juga memberikan peluang kepada teman-teman sehingga mereka bisa memberikan masukan yang positif gitu. Tapi juga saya membatasi ya, tidak serta-merta saya tergiring opini untuk mengikuti apa yang mereka mau gitu. Sebenarnya tetap dengan regulasi dan aturan itu sebagai fondasinya. Berarti tantangannya itu kita harus menurunkan Ego kita dulu. Kemudian kita harus mau mendengarkan masukan dari orang-orang lain, tapi kita jangan sampai tergiring atau opini-opini mereka. Baik. Setelah itu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam melakukan sebuah atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah Ibu menyelesaikannya secara langsung di tempat, atau Ibu memiliki penyelesaian yang lain? Sejauh ini sudah 7 bulan ya saya menjabat jadi kepala sekolah, tidak pernah yang namanya permasalahan itu larut. Jadi selalu to the point gitu. Maksudnya pada saat ada informasi itu, misalnya sore nih di telepon, Bu ada permasalahan gini, itu langsung saya buat kesepakatan, yuk besok setelah KBM kita kumpul gitu ya. Kan nggak mungkin diselesaikan juga via WA atau telepon ya pada malam itu, tapi dari jeda waktu itu mungkin saya bisa mencerna kembali permasalahannya, kemudian mencari informasi yang lebih detail, kemudian juga saya bertanya kepada orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu. Jadi saya tidak pernah punya jadwal khusus untuk untuk menangani sebuah permasalahan, tapi pada saat permasalahan itu muncul, saya sistemnya itu langsung inginnya cepat, tepat, dan tuntas gitu. Ibaratnya tidak mungkin ya berlarut-larut, dan saya ibaratnya ya tidak enak makan, tidak enak tidur gitu, seperti itu. Berarti Ibu menginginkan permasalahan itu langsung diselesaikan tuntas, perlu jadwal. Dalam menyelesaikan kasus, apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau faktor-faktornya yang pertama, saya tetap berpedoman sama regulasi dan aturan. Kemudian saya punya tim yang memang solid, yang selalu memberikan masukan dan support buat saya, selagi memang sesuai dengan kebijakan saya sesuai dengan aturan, ya maka akan support gitu. Terusnya juga tim yang saya punya itu ya senior saya nih gitu kan, kepala sekolah senior, bahkan pengawas yang ibaratnya mereka juga siap ya memberikan sebuah pengalaman yang berharga. Jikalau memang permasalahan itu mungkin agak-agak mirip ya, atau mereka pernah mengalaminya, berarti itu ya yang support sistem selama saya menjabat sebagai kepala sekolah saat ini. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu Mia ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya itu pastinya rasa tidak enak, rasa sungkan, rasa yang kurang nyaman ya, karena setiap kali permasalahan kita berhubungan dengan individu orang atau bahkan kelompok gitu. Jadi perasaan-perasaan itu pasti akan muncul. Namun kembali lagi pada saat kita sudah menjalani sebuah wewenang sebagai pimpinan gitu, pimpinan pembelajaran, kemudian juga sebagai pemangku kebijakan, maka rasa itu ya harus
ditutupi dengan ya setidaknya kita harus berbuat sesuai dengan aturan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi tetap dipedomani oleh aturan, sehingga ya kedepannya setiap apapun permasalahannya itulah yang menjadi pegangan saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mia untuk semua ilmu. Saya bisa belajar dari Bu Mia tentang bagaimana nih cara pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih ya Bu Mia atas Sama-sama. waktunya. Ya, sukses selalu. Amin. Semoga lancar dan Ya. kemudahan ya. Amin. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke. Ya, baik. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Mia, Kepala Sekolah dari KP 09. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.